Saya kayak ngerasa kayak anak kecil banget begitu dikerjain. Terus saya mau naik nggak berani. Handphone saya di dalam. Saya mau telepon, mau masuk saya nggak berani. Terus indilalah ya, nggak tahu sebuah kebetulan atau apa. Tukang somai ngajak ngobrol saya. Nggak tahu tuh, pokoknya gerobaknya kayak tukang somai atau batagor saya nggak tahu. Itu ngajak ngobrol saya. Mas di sini? Iya. Kenapa bang? Ini kan dulunya kuburan. Hah? Jadi berdua itu kayak saling nutupin bu. Bang Haris saya nggak tahu, saya nggak tahu. Bang Harisnya malah ngomong kayak gitu doang. Nah kan bang, coba deh bang lu ngomong. Udah tuh bu, saya langsung udah kayak ngerasa nggak terima. Karena saya ngerasa di sini tuh jadi saya titik yang dirugikan. Dimana saya, lu tuh nggak ngomong gitu loh, ada apa sih di sini? Terus kok jadi gue buat tumbal dong gitu kan? Saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kosan iblis. Gimana pengalamannya? Kita langsung tegur langsung. Halo Bang. Halo. Bang Rifki. Ya. Bang Rifki. Ini mau bawain cerita kosan iblis ya Bang? Iya. Kosan mau, iblis. Itu di mana tuh Bang? Itu di daerah Depok. Di Depok. Gimana tuh Bang ceritanya? Boleh spill dikit Bang. Oke, jadi cerita itu awal mulanya tahun 2017-2018 kalau saya nggak salah. Jadi saya dipercaya untuk jaga kos-kosan ini. Jadi yang punya itu masih kerabat saya, jadi teman dekat saya. Jadi kos-kosannya itu 2 lantai, di atas diisi sama 2 orang, di bawah diisi sama 2 orang. Tapi total kamar itu ada 7. Gitu, 2 lantai. Dan di situ tuh jadi saya punya cerita yang paling epic itu, jadi di mana ada satu anak kosan itu pulang, itu kalau nggak salah masih jam-jam 11 atau setengah 12, cewek 1, saya lihat dari balik tirai, jadi saya cuma mantau aja karena waktu itu belum ada CCTV. Jadi saya lihatnya di balik tirai, naik nih ke atas, cowoknya 3. Jadi kos-kosan ini tuh cewek sama cowok bisa gitu. Dia naik ke atas loh. Saya pikir naik ke atas nih ngapain nih? Terus saya coba tuh ke atas. Saya coba naik. Nggak ada suara tuh. Saya ketok pintunya. Tiara. Saya ketok lagi. Tiara. Sampai ketiga kalinya saya ketok. Tiara. Saya buka pintunya gini. Itu nggak ada orang. Oke Bang, tahan dulu Bang. Siap. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Oke Bang Rifki, boleh dimulai dari awal? Ya, jadi cerita ini saya mulai awal dari tahun 2018, ingat saya. 2018 awal ya. Jadi saya dipercaya sama teman itu untuk jaga satu kosan, satu rumah. Ini rumahnya ada 2 lantai di daerah Depok. Tapi Depoknya masih dekat ke Jaksel ya Bu, situ. Jadi 2 lantai, kos-kosannya ini bisa dibilang cowok terima, cewek juga bisa. Gitu. Jadi pada saat saya diminta untuk awal jaga kos-kosan di situ, rumah ini masih baru selesai renovasi. Gitu, selesai renovasi diminta saya lah. Saya sama temen ditelepon saya pada saat itu, kalau nggak salah saya lagi nggak ada kerjaan tuh. Karena memang mungkin basicnya saya, dia tahu teman saya, telepon lah saya malam. Ki, besok ada kerjaan, lu bisa nggak datang ke rumah? Kerjaan apa nih bang? Udah lu datang aja ke rumah. Oke siap. Saya datang besoknya ke rumah. Saya datang besoknya ke rumah, saya panggil bang, ada ibunya juga di situ udah siap duduk. Ki sini ngobrol sama ibu. Oh ya ibu. Saya siap salaman seperti biasa. Saya datang, gimana? Katanya ada kerjaan ya? Saya bilang iya nih Ki. Jadi gini Ki, yang ngejelasin ibunya. Jadi ibunya teman saya. Ibu punya kos-kosan di daerah Depok. Kamu bisa nggak ngejagain? Waduh. Bang, kok langsung bilang gue ngejagain? Udah, gue percaya lu bisa. Gitu. Maksudnya gimana nih Bu? Saya ngejaga? Iya, jadi kamu nih nanti yang saya percaya, saya kasih kuncinya. Kamu yang saya percaya untuk jaga kos-kosan ini. Saya mikir tuh Bu. Cuma saya nggak lama dikasih mikirnya. Udah, lu nggak usah lama-lama, terima aja.
Saya langsung disodorin uang itu kurang lebih segepok segini nih, Bu. Pakai amplop kuning begini, nih uangnya untuk DP. Sekarang pada saat itu siapa orang yang menolak mungkin, jadi belum bekerja tapi sudah diberikan uang di awal. Saya pikir, tapi kerjanya gimana nih, Bu? Saya bilang, udah kamu cuma jaga kos-kosan aja, nanti ada yang ngekos, yang penting kamu tinggal di situ, stay di situ. Oh gitu. Terus gimana lagi, Bu? Udah nggak ada lagi. Tapi satu ya, di situ belum ada CCTV soalnya. Nanti mungkin merangkap kalau anak-anak sudah masuk, nanti ibu beli CCTV. Oh ya wes lah. Saya okein pada saat malam itu juga. Tanpa saya tahu latar belakang rumah itu bagaimana dan bagaimana itu saya nggak tahu. Saya terimalah uang itu. Saya sampai rumah, saya telepon lagi teman saya tadi, Bang, ini duitnya segini Bang, serius. Udah nggak apa-apa, itu dari ibu gua kan yang ngasih. Lu terima aja kerjaannya di situ. Jadi gue bisa mulai kerja kapan nih? Besok lu datang ya ke kerja ke sini. Alamatnya di Sherlock tuh. Alamat di Sherlock. Saya pikir wah lumayan jauh nih, karena masuknya lewat belakang Jaksel. Tembus waktu itu masih ke daerah Depok. Oke, saya sampai di lokasi. Besokannya saya itu gini, Bu. Pertama ya yang saya lihat, rumah ini dari luar itu seperti bukan rumah. Jadi seperti kantor dari luar, walaupun itu memang selesai renovasi. Depannya gerbang hitam, jadi bisa masuk motor, bisa masuk mobil, jadi bisa buka yang garasi besar itu. Saya masukin motor, saya lihat gini pertama. Waktu saya masuk itu saya langsung ditampakin kayak ada di atas itu nyambit pakai batu ke saya, kena topi. Ini topinya, plek gini. Ini langsung nih, saya merinding tuh Mas itu. Ini tuh langsung topi saya tuh gerak begini. Saya langsung nengok ke atas, kayak ada nyambit gini, tangannya tuh masih kelihatan begini nyambit. Tapi pas saya lihat kayak udah masuk. Gitu loh. Bang, bentar Bang. Apaan? Udah yuk masuk. Karena pada saat itu saya langsung digituin, jadi saya refleks, ya udah masuk. Masih bertanya tuh saya dalam hati. Maksudnya apa nih? Pertama kali sambutannya tuh saya disambit di rumah itu. Saya masuk, yang merindingnya sampai sini tuh kalau masih ingat rumah itu. Saya masuk ke situ seperti biasa. Jadi baunya masih bau cat, bau renovasi lah. Di bawah masih belum ada. Nih dijelasin, Ki, nih di kamar atas ada totalnya ada 4, di bawah 3. Nanti malam ini ada yang mau dateng nih, cewek yang mau nempatin. Oh iya siap Bang. Jadi ntar lu gue tinggal, lu gue serahin kunci, udah yang penting lu tinggal di sini. Kalau memang mau libur bilang, nanti ada yang backup. Oh ya wes. Saya paling nggak lama lah ngobrol sama teman saya itu, dia 1 jam dia pulang. Tanpa menceritakan rumah itu. Itu saya di situ tuh di rumah itu berarti sehari dari siang sampai jam asar, sampai jam 3 sore. Itu saya sendiri kan. Pintu saya tutup memang sengaja. Tulisan kos-kosan itu hanya ada di depan garasi. Jadi bukan di depan rumahnya. Jadi kelihatannya cuma dari luar. Fasilitas di dalam ada TV, ada AC. Yang di kamar saya paling ada TV, kalau yang di atas nggak ada. Cuma ada lemari sama tempat tidur aja. Sama AC. Karena kan harganya masih lumayan di situ per bulannya. Itu saya di situ tuh kayak ngerasa hening. Terus saya pengen coba nyalain musik, tapi kok kayak otak saya tuh kayak mikirnya tuh ke atas yang tadi nyambit saya. Saya ke atas tuh. Saya ke atas sambil kayak kok gue jadi kayak pengecut ya di rumah ini ya. Kayak belum pernah saya ngerasain tuh hawa kayak gini di rumah ini. Saya naik tuh ke atas. Saya naik ke atas, baru naik ke atas. Itu kayak ada orang lari tuh, ini lagi. Kayak ada anak kecil lari, muterin yang tadi saya sampai atas itu lari terus langsung hilang. Astagfirullahaladzim, apa lagi ini saya diliatin kan. Dan nih, saya bukain pintu kamar saya sengaja saya bukain. Saya ngilangin rasa takut saya. Di atas kan ada kamar mandi juga. Jadi pas belok lorong kecil itu ada kamar mandi. Saya nyalain Bu airnya sengaja. Biar ngerasa nggak kesepian. Saya turun lagi ke bawah, saya buka pintu depan. Pokoknya pintu saya bukain semua, kecuali garasi ya. Garasi depan nggak saya buka. Udah tuh. Karena saya ngerasa lantainya kotor, itu saya sapu. Saya sapu tuh dari bawah dulu, ruangan bawah saya sapu. Padahal udah bersih. Emang udah siap huni lah gitu. Saya sapu pelan-pelan. Di atas tuh pintu bunyi ceger 2 kali. Saya naik, pintunya masih utuh, posisi terbuka, nggak tertutup. Dulu saya nafas Bu, saya masih merinding kalau ingat itu. Pas itu posisi saya naik lagi, itu posisi masih terbuka. Itu tuh saya ngelihat itu orang yang nyambit saya itu duduk begini nih Bu.
di atas tempat tidur. Tuh, ini saya. Di atas tempat tidur itu ada orang begini. Saya gimana nggak langsung bablas saya ke bawah itu Bu, saya benar-benar. Saya lari ke bawah. Sampai ngerasain kayak saya kejedot kalau nggak salah deh. Cuma saya langsung ke depan. Gimana ya rasanya ya? Jadi kayak emang bener tuh di atas ada orang. Itu saya lihat ada orang soalnya. Dia begini tuh di kasur. Saya langsung turun. Saya buka gerbang yang kecil. Saya buka begini terus langsung kayak ngos-ngosan. Saya atur napas tuh. Gue sendirian nih di sini nih. Padahal masih siang Bu itu. Belum jam 4 sore. Belum asar belum. Saya turun terus di depan itu ada abang-abang tukang apa ya? Somai atau apa gitu. Kenapa Bang? Nggak Bang apa-apa. Itu saya mau naik nggak berani. Handphone saya di dalam. Saya mau telepon, mau masuk saya nggak berani. Terus indilalah ya, nggak tahu sebuah kebetulan atau apa. Tukang somai ngajak ngobrol saya. Nggak tahu tuh, pokoknya gerobaknya kayak tukang somai atau batagor saya nggak tahu. Itu ngajak ngobrol saya. Mas di sini? Iya. Kenapa Bang? Ini kan dulunya kuburan. Hah? Ini dulunya kuburan Mas. Kayak bahasa logat orang Jawa atau apa gitu ya, saya nggak tahu. Emang iya? Iya Mas, ini kan dulu saya tahu nih yang kerja aja dulu nih. Banyak yang ini katanya, yang tangannya buntung kena gerenda segini katanya. Wah, serius Bang? Serius Mas? Ini saya dulu nih dari ini belum ada saya udah dagang di sini. Ini tuh dulunya pekarangan ini sampai ke sana. Jadi depannya itu jadi bukan komplek Bu. Jadi hanya gang kecil yang emang tembusannya jalan gede keluar. Tapi itu bukan jalan gede, bukan komplek juga. Jadi cuma jalan tembusan ke situnya. Waduh. Tadi Mas kenapa lari-lari? Di atas Pak, saya lihat ada di kamar itu ada orang begini, padahal ini kos-kosan belum ada yang huniin. Wah, hati-hati Mas. Itu abang-abangnya langsung bangun dorong gerobak pergi Bu. Saya ditinggal, Allahu Akbar. Bang bentar, enggak Mas, saya nggak berani, saya nggak mau dagang di situ lagi. Cuma dikasih info kayak gitu doang saya tuh sama abang-abang itu. Jadi saya makin otaknya tuh makin mikir yang enggak. Di awal di situ saya beraniin diri untuk masuk. Karena mau nggak mau handphone saya di dalam. Saya minta tolong siapa, nggak ada yang kenal Bu. Saya masuk, pintu saya tutup lagi. Pintu yang di atas saya bodo amat. Saya telepon dulu teman saya, Bang Haris. Namanya Bang Haris. Saya telepon, ketik langsung saya telepon. Nggak diangkat Bu. Ada mungkin 3 kali panggilan. 3 kali atau 4 kali di situ. Nggak diangkat. Saya telepon lagi, tetap nggak diangkat. Udah tuh, saya langsung mikir bingung tuh Bu. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya nyalain sholawat di handphone. Saya nyalain sholawat, saya bawa itu handphone ke atas. Serius demi Allah Bu, itu saya naik, itu sambil gemeteran saya rasanya. Keringet dingin itu saya rasanya. Naik ke atas, saya sambil dengerin itu udah nggak ada. Air yang tadinya nyala, kan saya nyalain tadi, itu mati. Lampu mati semua. Padahal di bawah itu nyala. Saya bilang gini, saya geletakin itu kan meja makan di area yang tadi. Saya bilang gini, saya dalam hati nguatin dulu gini Bu. Ya Allah, ini hari pertama kali kerja. Saya udah diberikan kepercayaan. Uang DP pun sudah saya terima. Saya rasa di sini untuk kepercayaan untuk diri saya sendiri dan untuk kedepannya saya minta baik-baik aja itu dalam hati tuh Bu. Nah, pas saya ngomongnya tuh kayak gini. Assalamualaikum. Siapa aja yang ada di sini? Saya Rizky. Saya minta tolong, saya dipercaya untuk jaga kos-kosan ini. Jangan ganggu ya. Saya ngomong kayak gitu tuh Bu, karena saya ditemenin sama sholawat Bu. Gak lama air nyala lagi. Air nyala lagi. Telepon saya bunyi. Tuh, dindingnya saya nggak bohongan. Telepon saya bunyi, yang WA-nya itu bukan WA teman saya yang tadi, bukan Bang Haris, tapi nomor lain. Saya angkat. Halo, Bang, ini saya yang mau ngekos di sini. Anak yang mau ngekos datang ternyata. Oh, iya ini siapa ya? Saya ini Tiara Mas, sama teman saya yang mau ngekos di sini. Saya di Sherlockin sama Bang Haris. Oh, iya ya udah sebentar saya bukain pintu. Saya langsung tenang tuh Bu, karena anak yang mau ngekos datang gitu. Oh, alhamdulillah. Tapi setelah saya ngomong tadi di awal, karena kan saya baru datang di rumah ini, di kosan ini, jangan sampai anak-anak yang tadi tuh ngerasa takut gara-gara kesini. Bismillah ya Allah, saya matiin sholawat, saya turun. Saya turun gak lama, Bang Haris telepon saya. Teman gak saya angkat, masih yang anak tadi, Tiara sama cowoknya. Terus satu lagi siapa ya? Diana atau Denny? Diana atau siapa gitu satunya, saya lupa. Diana lah sebutnya. Sama yang tadi. Bang, ini saya dapat ini dari Bang Haris. Uang DP-nya sudah saya transfer ke dia. Ini uang kurangannya, sama temennya itu juga si Diana. Oh, ya udah. Kamarnya di atas ya? Iya, saya mau kamar yang di atas.
Masuklah. Saya kan masih inget yang tadi duduk gini ya Bu ya. Anak itu masuk ke kamar yang tadi. Si Tiara ini masuk ke yang tadi itu. Saya gimana dalam hati? Saya cuma ngantri cuma sampai sini. Dia yang masuk. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Bang, gue sini ya, bentar ya nemenin cewek gue. Oh udah silakan bang, nggak apa-apa, nyantai aja dulu di sini. Sama yang satunya, kalau yang satunya udah langsung masuk, cuman nggak tutup pintu. Cowoknya udah langsung pulang. Bang, saya pamit ya pulang karena saya masih ada kerjaan. Oh ya udah silakan. Kalau si cowoknya Tiara masih nungguin di situ. Ngobrol lah sama saya, bang ini kos-kosan baru ya? Iya baru, kenapa bang? Enggak sih, kayak ngerasa adem aja gitu. Padahal dalam hati saya barusan aja kejadian banyak di sini. Dia ngomongnya adem. Iya bang baru ini, tenang aman kok. Ya udah. Tapi di sini nggak ada CCTV ya bang? Nggak ada bang. Makanya di sini saya yang 1x24 jam jaga anak-anak. Saya bilang gitu. Oh gitu. Tapi untuk keamanan gimana bang? Mungkin dia protek kali ke ceweknya. Keamanan tenang bang, di malam itu kalau udah mulai dari jam 7 sampai jam 12 sampai pagi itu udah ada satpam yang keliling. Saya bilang muter. Oh ya wis kalau gitu aman. Mungkin ntar juga 1 bulan atau 2 bulan kemudian udah beli CCTV kok gitu di sini. Oh ya udah. Setelah itu saya tinggal turun. Saya tinggal turun. Yang cowoknya tadi si Tiara itu ngetok saya ke kamar. Kan saya lagi ngitung duit ya. Saya fotoin ke Bang Haris. Bang ini kurangannya ya. Oh ya udah Ki, pegang aja dulu gitu. Udah saya masukin ke laci. Nah pas lagi cowoknya turun itu, bang minta tolong bang, kenapa? Di atas tuh bang, kenapa lagi? Bilang, wah perasaan saya udah gak enak tuh bu. Gak tahu bang, di atas itu kayak di kamar mandi tuh pintunya tuh susah banget dibuka. Susah dibuka gimana bang? Tadi kan kebuka pintunya. Coba deh abang naik ke atas. Aduh saya dikerjain lagi nih saya bilang. Saya naik tuh bu lagi ke atas. Saya naik ke atas, pintu bisa dibuka bu. Oh. Ini pintu bisa dibuka bang, saya bilang. Tadi kenapa bilang gak bisa? Gak tahu bang, saya serius bang, tadi gak bisa dibuka. Tanya cewek saya, iya bang tadi emang gak bisa. Sekelebat cowok yang tadi duduk begini lewatin bu, lewat si anak si Tiara tadi. Astaga. Cuman saya gak ngomong. Aduh anak itu, tuh saya merindingnya di sini tuh, saya gak bohong. Lewat muter gini, ngelewatin belakang mereka. Jadi emang tadi kayaknya dikerjain sama si setan yang tadi itu, yang awalnya itu. Dia turun tuh. Saya ngelihat banget itu setan tuh muterin dia terus turun ke bawah. Saya nggak tahu habis itu. Udah deh sekarang duduk. Saya sengaja nenangin ya, maksudnya biar anak-anak itu nggak langsung mikir yang enggak. Udah deh coba duduk sini. Ya kenapa bang? Kenapa ya kayak gitu bang? Ini mungkin kuncinya kali, ininya apa namanya pegangannya kali. Saya bilang padahal mas saya itu ngomong gak meteran bu, karena saya ngelihat dia muter terus langsung turun ke bawah. Terus saya bilang gini, yaudah gini bang. Apa ya? Itu mungkin pintunya aja sih bang. Saya pikir terus nggak ada. Oh, serius lu bang, lu kayak nyembunyiin sesuatu nih. Soalnya kita kayak ngomong kayak gitu. Saya bilang enggak bang, kagak ada apa-apaan. Coba aja lu keliling rumah ini. Iya sih bang, nggak ada apa-apa. Si dilalah itu si Tiara itu kan duduk di apa ya? Saya bilang duduk di meja makan di situ. Nah, jadi kakinya itu kayak gini nih bu, uncang-uncang kayak gini. Si Tiara itu, bang, ini kaki gue gimana bang? Nggak bisa bergerak, nggak bisa berhenti. Kakinya begini nggak bisa berhenti bu. Kakinya si Tiara. Ini kenapa bang kaki saya nggak bisa berhenti? Serius nih, serius bang, demi Allah saya nggak bisa berhenti ini begini. Bang, serius lu bang. Nggak bisa diem bu. Si kakinya si Tiara ini bang serius bang. Teriak bu, anak-anak kosan semua teriak. Itu yang penampakan di yang tadi saya lihat di bawah itu nggak tahu tuh, saya nggak balik, dia nggak balik lagi. Terus tinggal kakinya ini begini terus si Tiara. Bang ini serius bang, gua nangis bu dia bu. Saya harus bingung bu, saya harus gimana. Si Diana masih tetap di kamar. Herannya itu dari tadi hiruk pikuk mereka itu masih tetap di kamar. Cuma cowoknya aja yang pulang. Dia di kamar. Si Tiara itu masih begini. Handphone saya kan di bawah, saya bingung mau telepon atau gimana. Saya bilang udah bang istighfar, coba istighfar. Saya baca yang saya bisa. Si cowoknya si ini juga si Tiara, bang ini gue serius bang, lu apa ya parah bang, ini gue nggak mau bang ngekos di sini bang. Itu langsung nggak mau. Saya bilang udah gini. Saya bacain doa dalam hati, terus saya bisa baca doa yang saya bisa. Itu malah makin kencang bu, begini-gininya makin kencang banget. Jadi kayak ngegendong gitu, gimana sih bang serius bang, ini gue udah nangis banget. Gimana ya saya ngejelasinnya? Pas dia lagi begini, itu saya coba, ini saya teriak sekencang-kencangnya, saya ngomong Allahu Akbar, sekencang-kencangnya bu, saya teriak itu. Saya coba teriak kencang, Allahu Akbar, berhenti. Diana keluar bu, dari luar. Diana, apaan sih berisik banget dari tadi? Lu gimana sih teman lu kayak gini, nggak ada yang tahu? Si cowoknya ini marahin dia. Ada apaan itu tadi si Tiara kesurupan gini? Kesurupan apaan lu, orang dari tadi gue dengerin musik. Jadi dia ternyata lagi dengerin musik, si Diananya nggak ngedengerin. Diana langsung pingsan. Si Diana langsung pingsan.
Si Diana langsung pingsan. Jadi pas tadi si ini berhenti, Diana itu pada saat kita bangunin, dia ngelihat di depan itu tinggi gede, palanya di sininya tuh tinggi banget, setinggi plafon, palanya yang ada di situ. Jadi kita bangunin kan, yang tadi saya bilang kita bangun dulu. Kenapa tadi pas lagi lu ngomong Allahu Akbar terus ya Tiara berhenti, gue ngelihat di depan pintu tuh orang tingginya sama kayak kita, cuman palanya seplafon. Diana yang ngomong, makanya dia pingsan. Udah tuh Bu, saya langsung gimana ya, di hari pertama saya kerja itu saya langsung diliatin dengan kejadian yang seperti itu. Kita ngobrol di situ, kita ngobrol di bawah waktu itu. Jadi kita rembukin bareng-bareng di bawah. Saya nelpon tuh Bang Haris. Bang, lu bisa tolong kesini nggak? Kenapa Ki? Udah, saya minta tolong kesini aja Bang. Itu belum lama Bu kejadiannya, baru anak masuk. Berarti itu kejadiannya maghrib. Saya telepon Bang Harisnya, Bang Haris datang itu 1 jam kemudian ngejelasin. Jadi gimana Bang, ini gue gini-gini. Udah nggak apa-apa, ntar gue udah gini aja ya, gue panggilin Pak Ustadz ya, orang sini mungkin bisa nih ngebantu. Oh ya udah Bang, yang penting saya sama anak-anak ini nggak ada yang merasa ketakutan di sini. Didatenginlah Kiai kurang lebih habis Isya. Datanglah tuh Kiai habis Isya datang. Justru Bang Haris itu memang masih nyembunyikan tuh Bu tadinya rumah ini seperti apa dan bagaimana. Jadi pas lagi Pak Ustadznya datang dijelasin dulu, malah justru saya jelasin ya, di sini rumah ini kan tengah-tengah gang. Rumah ini pas tengah-tengah, kalau orang bilang itu rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate itu bener banyak, dan di sini dulunya itu bekas kuburan. Justru Pak Ustadznya yang ngomong, Bang Harisnya nggak ngomong. Saya langsung nyenggol gini. Saya senggol nih Bang Harisnya. Ya, jadi langsung gini-gini aja. Nah, jadi gitu. Nah, dulunya di sini tuh kuburan. Nah, coba awalnya nih saya nanya sama Bang Haris, Pak Ustadznya nanya sama Bang Haris. Ini dulunya dikasih ini enggak selamatan pada saat udah selesai? Enggak Pak. Oh, pantas. Jadi memang dari awal kosan ini berdiri terus langsung saya masuk itu belum ada selamatan Bu. Kos-kosannya ini. Makanya pas saya masuk terus saya dikasih uang sama ibunya Bang Haris, itu belum ada Bu selamatan sama sekali, dan untungnya uang itu belum saya pakai tuh. Belum saya pakai sama sekali, masih ada tuh di rumah. Kita gelarlah acara itu, manggillah orang-orang sekitar. Jadi Bang Haris manggil orang-orang situ yang kenal aja. Justru malah di malam itu tuh ngeri banget Bu. Kita bikin acara jadi cuma ala kadarnya, jadi cuma air, cuma gorengan yang ada. Itu di atas itu ada yang ketawa kenceng banget di lantai atas. Itu lagi baca Bu, lagi baca Yasin, lagi baca sholawat dan lain-lain. Itu di atas itu ketawa kenceng banget. Kata Pak Kiai, biarin. Ya udah Pak, biarin aja. Itu semua sambil ngedengerin, sambil yang cewek pun baca, yang cowok pun semua baca semua. Baca selesai itu Pak Ustadz ke atas sama Bang Haris sama saya. Kita ke atas. Nah, ternyata nggak tahu lah ya. Jadi Pak Ustadznya mungkin ngelihat atau gimana. Jadi di kamar yang Tiara tadi nih emang dia komunikasi tuh Bu sama cowok yang begini aja. Jadi ceritanya di bekas rumah itu cowok itu pernah dulu mati di situ dan nggak dibacain apa-apa sama keluarganya. Jadi meninggalin, dikuburin di situ, cuman keluarganya tuh nggak pernah datang, nggak pernah ngasih doa, nggak pernah ngasih ini. Jadi makanya dia kalau kata orang sekarang caper, cari perhatian. Jadi pengen nunjukin kalau dia itu ada gitu, makanya iseng, makanya sering kayak gitu di rumah itu. Nah terus gimana nih Pak Ustadz? Udah sekarang siapin, ada perlengkapan yang disiapin, terus kita bacain lagi, terus udah. Terus gimana Pak Ustadz? Udah, nggak ada apa-apa lagi, coba aja nanti tidur. Saya tidur di sini deh. Karena mungkin saya pada waktu itu ramean dan ada Pak Ustadz yang mau janji untuk tidur di situ, itu tuh udah tenang tuh Bu perasaan saya. Bang Haris juga bilang udah lu tenang aja. Lu nggak ngomong Bang dari awal seperti ini kos-kosannya. Gue juga jadi diri gue sendiri jadi takut nih Bang. Udah nggak apa-apa, lu kan pemberani dari dulu. Iya sih, cuman kan ini first time saya dijaga kos-kosan dan langsung kejadian-kejadian itu beruntun gitu loh, dengan anak kosan, dengan yang lain-lain. Saya bilang gitu kan. Ya udah nih, yang penting kan kita sekarang udah coba yang terbaik, mudah-mudahan besoknya nggak lagi. Ya wis. Malam itu tuh kita tidur, mungkin ada yang ngobrol di luar, tapi saya pejamin mata tuh, saya untuk tidur. Saya coba untuk tidur. Di malam itu saya ngimpi malah nggak enak. Di malam itu saya malah ngimpinya nggak enak banget. Jadi di kamar itu saya ngimpinya di bawah ubin ini nih, itu keluar darah Bu, ubinnya. Tapi dalam mimpi ya keluar darah. Itu saya bangun itu kalau kata orang itu kebangun dalam tidur,
Terus saya ngeliatin tuh Bu ubinnya begini. Saya nggak tahu itu asli, nggak tahu itu lagi halusinasi, saya nggak tahu. Tapi emang bener Bu, itu ngeluarin ubinnya. Sontak saya langsung buka pintu, saya langsung, yang lain kan masih pada tidur. Pak Ustadz itu tidur di ruang depan tuh. Pak Ustadz maaf, bisa ke kamar? Iya, kenapa? Ke kamar saya tolong. Kenapa? Ke kamar aja tolong. Buka pintu ke kamar, darahnya tuh dilihat sendiri Bu. Pak, ini apa Pak? Kenapa? Astagfirullahaladzim, kenapa lagi nih? Ini saya nggak tahu Pak, saya udah nggak berani. Tapi yang lain itu nggak saya bangunin, cuma pelan-pelan aja. Pintu saya tutup lagi. Gimana nih Pak? Saya di pojokan aja tuh Bu. Pak Ustadz ngeliatin itu tuh, darahnya tuh hidup Bu, dari sini nih keluar darahnya tuh. Darahnya anjir beneran. Jadi kayak saya tuh langsung dikasih tahu pada saat mimpi, bangun darah itu beneran keluar. Pak Ustadz langsung bacain apa lama, terus dia nyuruh saya ambil garam. Saya kan nggak berani, karena mungkin di luar banyak orang. Udah nggak apa-apa, di luar banyak orang, ya wes. Saya keluar, saya buka pintu, saya ambil garam. Terus nggak tahu dibacain doa apa sama Pak Ustadz, kurang lebih 5-10 menit, hilang tuh darahnya, nggak ada. Pak Ustadz, saya ngobrol 4 mata aja Pak Ustadz. Gimana ya Pak Ustadz? Pertama, saya ngomong nih Bu, langsung curhat sama Pak Ustadznya. Saya jaga di sini baru 1 hari ini. Oh baru 1 hari ini? Iya. Saya langsung ditemuin kejadian yang banyak banget kayak gini. Dan saya di sini langsung awalnya langsung dikasih uang nih Bang. Sama siapa? Sama ibunya Bang Haris yang punya kos-kosan ini. Uangnya udah dipakai belum? Belum Pak. Kalau bisa jangan dipakai. Saya lihat indikasi di sini tuh ada sarana pesugihan di rumah ini. Astagfirullahaladzim, serius Pak Ustadz, serius. Karena saya tuh biasa sering nanganin kalau misalkan rumah itu biasa 1 kali selamatan, 2 kali udah. Tapi ini banyak Mas, gitu. Terus gimana Pak? Mas ingat nggak yang tadi kita di atas itu saya bacain, yang dia bilang kuburannya belum dikuain? Iya, itu salah satunya Mas. Itu salah satu orang yang sudah pernah ditumbalkan dalam proyek ini. Jadi orang itu udah pernah ditumbalkan sama sama cerita ini dulu sama mandornya. Dia itu meninggalnya nggak wajar di sini. Nah kalau bisa Mas, udahin aja kerja di sininya. Uang yang itu kembalikan. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Karena saya ngerasa tadi darah yang ini aja tuh tadi, kalau memang Mas nggak bangun, mungkin tadi nggak mimpi, itu tuh tadi bisa kena sedikit aja kena kaki gitu misalkan, itu Mas itu bisa kena nantinya, mungkin korban selanjutnya. Serius Pak Ustadz, serius Mas. Jadi ini tuh namanya kalau kata orang itu pesugihan rumah. Jadi memang ada, apalagi rumah itu kan rumah tusuk sate, jadi pasti ada aja halnya. Terus saya baiknya gimana Pak Ustadz? Ya udah, kalau kamu memang masih ngerasa sanggup silahkan. Tapi kalau saran saya, udahan aja. Tapi saya nggak enak Pak Ustadz. Saya di sini kan dijaga untuk amanah. Ya udah, kalau kamu merasa seperti itu, kamu coba. Ini kan baru hari pertama. Kamu coba hari kedua, hari ketiga. Kalau memang baik-baik aja silahkan. Tapi saya dikasih amalan tuh sama Pak Ustadznya. Nih, kamu saya kasih amalan, gampang kok bacanya, cuma ini aja. Oh iya siap Pak Ustadz, kalau ini saya hafal. Ya udah kalau hafal. Malam itu juga saya berpikir itu udah nggak karuan Bu. Antara benar atau enggak, antara saya campur aduk bener lanjutin kerja atau enggak, itu saya nggak karuan tuh. Tapi saya memutuskan untuk mencoba karena nggak enak Bu ke teman, dan untuk tanggung jawab saya juga karena udah diberikan uang walaupun uangnya belum saya pakai. Tapi uang itu udah apa ya, udah saya expect untuk beli apa gitu, untuk apa itu sudah ada, cuman karena memang belum saya pakai. Jam 4 udah mau menjelang subuh, itu kan azannya kan kedengeran banget tuh, soalnya di depan sini tuh nggak jauh ada musola, tuh anak-anak tuh ada yang kebangun, karena saya tuh masih ngobrol sama Pak Ustadz di kamar. Dibukalah pintu saya sama Bang Haris. Wih, nggak boleh tidur Ki? Bang, enggak Bang, karena Bang Haris juga tidur tuh Bu di situ. Enggak Bang, kenapa? Nggak apa-apa, cuma saya nggak ceritain yang tadi. Ya udah, gue balik ya. Balik Bang, bukan sholat subuh dulu. Enggak, ini ntar jam 5 gue ada kerjaan langsung di sono di kantor, soalnya anak-anak pada ada kerjaan lah gitu maksudnya. Oh ya udah Bang, Bang tapi gue kayaknya nggak lanjut ya Bang. Itu langsung tuh saya ngomong belak-belakan sama Bang Harisnya. Loh kenapa? Ya udah deh pokoknya ngomonginnya ntar aja. Itu langsung ditepis tuh sama Bang Harisnya. Oh ya udah Bang, nggak apa-apa silakan kalau mau duluan. Ya udah ya, gue pamit ya. Itu kan anak-anak kan masih tidurnya kan depan situ ya, bukan nggak berani di atas. Cuman ada si Tiara, Diana sama cowoknya. Si cowoknya si Diana ini udah nggak ada, cuma si cowoknya Tiara doang. Sama orang-orang sekitar pun ngopinya pada di luar tuh. Itu pun di jam subuhan mereka udah bubar. Izin sama Pak Ustadz. Ya udah Pak, ini enaknya gimana ya Pak Ustadz? Kita sholat di sini jamaah atau kamu sholat aja? Jamaah di sini aja. Jamaah di sini cuman karena anak-anak nggak pada bangun, kita mau bangunin kan nggak enak. Jadi cuma saya sama Pak Ustadz. Berdua doang kita sholat Bu.
di kamar yang saya tidurin. Saya berdua sholat tuh di sama Pak Ustadz, ambil wudhu, selesai sholat. Itu saya tahiyat begini Bu, duduk di samping saya yang di atas. Aduh, saya nggak berani lihat mukanya Bu, serius. Gini nih, ini sebelah gini tengkorak. Makanya kalau kata orang itu kalau habis sholat tengok kanan kirinya itu kan emang bisa lihat sesuatu ya, kalau emang orang benar-benar ngamalin sesuatu dan bikin amalan. Itulah saya langsung Bu, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Saya langsung Allahu Akbar, nggak langsung Assalamualaikum satunya, karena dia duduk begini Bu, kebelah gini. Tuh merinding, saya nggak bohong Bu, serius. Saya langsung Pak Ustadz selesai dulu. Kenapa? Pak Ustadz di sebelah saya nggak ada, udah nggak ada, padahal tadi di sebelah saya Bu. Tuh saya nggak bohong nih, sebelah begini doang nih Bu nih, mukanya tuh hancur dah semua. Begini dia mukanya, gimana saya nggak kaget Bu. Setelah saya sholat loh, saya lemas lagi Pak Ustadz. Saya kayaknya emang harus pergi deh dari kos-kosan ini. Ini kos-kosan nggak bener nih. Gak lama si Diana bangun tuh, ketok-ketok ini, karena kan ketutup, tok-tok-tok. Iya, kenapa? Oh, saya kira kenapa? Iya, baru selesai sholat. Bang, saya ke atas ya, katanya. Nggak enak nih tidur di sofa. Oh ya udah silakan. Cuma cowoknya di sini ya, gitu. Jangan di atas tidurnya. Iya Bang. Nah, dia berdua, Tiara sama Diana ke atas. Dia ke atas, sudah pokoknya saya nggak hirauin lagi. Saya masih inget yang tadi itu begini, samping saya mukanya sebelah. Pak Ustadz, gimana tadi yang sebelah saya? Saya ngomongnya pelan, takut kedengaran anak-anak tadi. Udah, gini aja Ki, kamu besok pagi mandi, terus sholat pagi itu saya dikasih amalan. Terus pagi-pagi jam 7 atau jam berapa tuh saya dikasih sholat apa ya waktu itu saya bilang, pokoknya sholat deh. Saya dikasih tahu amalannya, tapi Pak Ustadznya pulang tuh Bu. Pak Ustadz, tapi jangan pulang, saya bilang temenin saya dulu. Nggak bisa, saya udah pagi ini saya ada kerjaan juga di rumah. Ya udah, tapi saya minta kamu untuk sholat ini, jam 7 ini kamu sholat sekarang, tapi kamu tidur dulu sebentar. Nggak boleh nggak, soalnya tidur dulu, itu kan masih abis subuhan tuh Bu. Saya nggak berani tidur Bu, jadi tidurnya saya bareng sama si cowoknya si Tiara di sofa. Pintu saya tutup, saya ke depan. Saya tidur, saya alarmin itu 6:30, bangun. Cuma si cowoknya itu emang nggak bangun-bangun tuh, si cowoknya Tiara. Saya bangun tuh Bu, saya niatin banget buat sholat. Saya sholatnya pun nggak di kamar, di ruang tamu yang ada si itunya. Saya sholat di situ, saya baca, amalin. Gak lama handphone saya bunyi. Jam 7.15 selesai sholat, handphone saya bunyi. Handphone saya bunyi, isinya tulisan WA dari ibu saya. Ibu saya WA begini, Ki, semalam mama ngimpi gak enak. Coba deh kamu pulang hari ini. Waduh, firasat apa lagi? Udah di hari pertama, di hari seperti itu, terus ibu saya nge-WA seperti itu. Saya langsung udah gak karuan tuh Bu rasanya. Saya telepon ibu saya 7:30. 7.15 saya selesai sholat. Jam 7:30 saya telepon. Halo, Assalamualaikum, kenapa Ma? Semalam itu Mama tuh ngimpi kayak kamu tuh dibawa sama orang yang mukanya nggak ada sebelah. Sama persis seperti tadi kejadian ya nggak. Jadi sebenarnya saya ambil gambar besarnya di sini. Orang itu tuh penunggu itu pengen ngajak saya Bu, pengen gandeng saya. Karena mungkin saya masih nggak mau, mungkin masih nggak bisa, makanya dia masih terus nyerang saya. Terus gimana Mah? Coba kamu pulang dulu deh. Ya tapi masih di kerjaan ini, mungkin ntar kali sore. Ya udah, yang penting hari ini pulang ya. Ya, saya masih mikirin tuh kata-kata ibu saya. Ya udah, pokoknya saya di hari itu di perasaan yang campur aduk di hari kedua. Dan di hari kedua orang yang mau ngekos datang lagi itu tepat jam 9 pagi. Tepat jam 9 pagi datang dan saya seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Cowoknya Tiara masih tidur di sofa di situ. Cewek-cewek masih tidur di atas, dan ini yang ngekos 2, cuman yang masuk 1 cowok itu di bawah, karena dia kalau cowok kan di bawah, di atasnya kan khusus perempuan. Mas, saya mau ngekos di sini, saya kerja di sini nggak jauh. Oh iya, silakan Mas. Tanpa basa-basi, nggak saya mikir apa-apa. Uangnya sudah saya transfer ya, bukti transfernya ke Bang Haris. Oh iya, yaudah Bang, ini kamarnya, ini kuncinya, silakan masuk. Masuklah ke kamar itu. Orang itu perawakannya sama persis Bu, sama yang saya lihat. Perawakannya sama persis. Itu saya tuh kayak ngerasa kaget, ngerasa dejavu ya kalau kata orang ya, kejadian yang mungkin udah kejadian dan yang belum kejadian itu saya ngalamin. Sama persis Bu, nggak pakai topi, rambutnya belah pinggir sebelah sini, ininya hilang ke sini, nggak ada. Itu sama persis orang yang masuk ke kosan itu. Cuman kan saya diem aja, saya nggak ngomong. Ini orang yang kayaknya gue pernah lihat, ini orang di mana ya? Astagfirullahaladzim.
ini orang yang tadi saya lihat pada saat saya kesini. Cuman ya orang itu masuk ke kamar, tutup pintu, kunci. Saya duduk lagi di sofa, sebelah sini ada cowoknya Tiara, saya langsung WA. Mah, yang semalam mama ngimpi seperti apa? Ya cowoknya agak tinggi, terus mukanya tuh nggak ada sebelah kiri, terus lebih tinggi dari kamu, sama persis Bu sama orang yang baru masuk kosan. Perasaan saya makin gak karuan Bu. Mukanya nggak ada sebelah, gimana caranya? Kulitnya tuh hilang Bu, kulitnya jadi cuma nampak tengkorak sama darah. Nggak, yang asli? Yang aslinya ada, cuman jadi saya ingetnya itu dia Bu, penampakan yang tadi saya lihat gitu loh, karena sama persis perawakannya, tipe mukanya itu sama persis di situ. Saya lihat pas saya WA mama saya terus gitu, dibilang kok sama persis ya sama ini ya, jangan-jangan emang saya disuruh pulang gitu kan. Pokoknya perasaan itu udah nggak karuan Bu, karena apalagi kan orang tua ya yang nyuruh pulang, mungkin firasat mereka lebih dekat gitu, apa namanya, kedekatannya sama kita batinnya. Itu saya jam 10 itu saya pengen mutusin pulang, tapi ditahan sama orang tuanya Haris. Ki, kamu jangan pulang, kan kamu sudah terima uang. Nah, balik lagi ke hal pertama tadi. Jadi mungkin uang itu sudah jadi pengikat saya. Saya ingat kata-kata Pak Ustadz yang awalnya tadi. Ki, kamu bilang pulang aja karena rumah ini bisa dibilang rumah pesugihan. Bisa jadi saya nih, kalau saya pakai uang itu akan jadi macam-macam. Untungnya uang itu belum saya pakai sepeser pun. Itu masih ada di lemari saya di rumah, belum saya pakai untuk apa-apa. Tapi karena jadi saya dilema Bu, antara kepercayaan, teman dekat, uang, atau orang tua saya sendiri yang minta saya pulang. Dan otomatis diri saya gitu loh, saya mau ngikut kemana nih? Apakah mau saya lanjutin pekerjaan ini atau enggak? Tapi pada saat itu saya nggak tahu kenapa, saya ngelanjutin sampai hari keempat klimaksnya tuh Bu. Itu kan hari kedua ya. Nah di hari kedua saya bilang ya udah mah, Kiki di sini seminggu, saya kan panggilannya kalau di rumah itu. Mungkin seminggu kali ya di sini gitu. Ya udah deh, yang penting mama udah ngasih tahu ya, hati-hati aja di situ. Sholatnya jangan putus, baca doa ya. Siap. Dan saya masih selalu ingat orang tua, masih selalu ingat kata-kata Pak Ustadz itu. Saya kan juga ada kontak Pak Ustadz, kalau ada apa-apa tanya aja. Oh siap. Di hari kedua itu saya ngerasain itu pada saat saya udah sholat, terus telepon apa namanya ibu saya, itu nggak ada apa-apa Bu, justru sampai malam itu nggak ada apa-apa. Sampai mungkin yang saya selalu ingat itu orang yang ngekos di situ baru, cowok itu. Jadi kayak ngerasa nggak ada apa-apa. Tapi pada saat saya ngelihat orang itu tuh orang itu tatapannya sama persis sama penampakan yang saya lihat. Sama persis. Namanya Bang Dani yang ngekos di situ. Yang itu sama kamar saya sebelahan. Jadi sebelah sini kamar, sebelah situ kamar gitu. Sama di hari kedua itu nggak ada apa-apa, saya ngerasain alhamdulillah banget. Jadi saya bisa main handphone, bisa WA-an sama ibu saya baik-baik aja gitu kan, nggak ada apa-apa. Oh ya udah, sama Pak Ustadz pun sama. Gimana Ki, nggak ada apa-apa? Nggak ada Pak Ustadz, nggak ada apa-apa. Nah jadi pas di hari ketiga saya lihat itu di balik jendela, saya buka, si Tiara buka pintu, bawa orang masuk 3 orang, pakai jaket, full, dia masuk tuh ke tangga. Saya pikir dia ini ngapain anak bawa 3 cowok ke atas. Saya tungguin dulu sampai suara pintu kebuka atau ketutup gitu kan. Terus saya tungguin, kok nggak ada suara pintu gitu kan. Terus saya ke atas tuh Bu, saya samperin, Tiara, sekali lagi tuh sampai 3 kali. Tiara, saya buka, nggak ada orang Bu. Tiara nggak ada, 3-tiganya juga nggak ada. Astagfirullah. Saya ketok satu lagi dong, kamar Diana, nggak ada orang Bu semuanya. Saya langsung lari lagi ke bawah Bu. Berarti yang tadi saya lihat itu siapa? Itu nggak ada orang sama sekali. Diana nggak ada, Tiara nggak ada. Jadi pada saat pacarnya Tiara nih sama Diana sama Tiara itu keluar tanpa saya ngeliat. Saya nggak tahu tuh keluarnya kemana dan gimana, itu emang saya nggak lihat. Aneh, nggak kepantau lah sama saya. Jadi di hari itu saya ternyata sendirian. Di hari keempatnya itu saya udah mutusin mau pulang. Saya ngomong sama Bang Haris malamnya. Itu berarti kan di hari keempatnya malamnya, ini hari ketiga ya. Ini misalkan hari ketiga malam, Bang Haris besok saya izin ya, saya mau pulang, tapi nggak bilang mau resign ya, nggak bilang mau keluar dari pekerjaan. Kenapa? Besok ibu saya urgent lah gitu, saya bilang ada kepentingan. Oh ya udah, tapi nggak lama kan? Ya paling sehari. Oh ya udah, kalau sehari ntar gua aja dulu yang tinggalin di kosan itu, karena kan anak-anak nggak ada yang jaga. Iya silahkan. Saya pengen izin pulang nih gitu kan malamnya. Nah paginya saya bangun hari keempatnya itu, si Bang Dani itu tahu-tahu pas buka pintu itu sama persis Bu, mukanya nggak ada sebelah, sama persis penampakan yang saya lihat Bu.
mukanya sama persis, buka begini, astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Balik lagi mukanya, biasa lagi. Tapi seperti tadi kalau misalkan lagi saya ngelihat dia seperti itu, mukanya tuh nggak ada sebelah bu, sama persis penampakan yang saya lihat. Nggak apa-apa bang, lu mau kemana bang? Berangkat Ki. Oh ya udah, karena dia manggil saya Ki, emang lebih muda saya daripada Bang Dani. Oh ya udah bang, hati-hati. Ya saya liatin tuh, itu kamarnya kan belum ketutup tuh sama dia, sengaja belum ketutup. Itu saya tutup tuh bu, saya tutup. Cekir. Yang pas lagi sebelum saya tutup itu nengok bu, sama seperti Bang Dani itu begini nengok, mukanya sama sebelah lagi, dia juga sama. Astagfirullahaladzim. Duduknya sama seperti yang di kamar Tiara, jadi dia pindah ke kamarnya Bang Dani itu, sama persis begini, cuma nengok saya begini doang gitu. Nengoknya tuh kaget gini bu, saya gitu. Sebelah mukanya doang, sebelah sini. Wah saya tutup ceger langsung. Udah saya putusin Bang Haris, gue balik ya hari ini ya. Saya ditelepon Bang Haris. Di hari keempat ibunya datang bu, ibunya Bang Haris itu ke ke kosan. Udah ntar tunggu gua ke situ. Nah pada saat saya nunggu Bang Haris ternyata ada ibunya datang. Duduklah kita bertiga seperti ini. Saya dijelasin tuh, Ki jangan pulang ya. Kenapa bu? Ya pokoknya jangan pulang deh, si Haris ini nggak bisa. Wah jadi saya mikirnya udah makin gak karuan nih, makin gak karuan pikiran saya. Emang kenapa bu? Ya jangan deh katanya, Haris nggak bisa nih mau nemenin ibu ke Bandung. Waduh bu, saya mohon maaf nggak bisa. Waduh kok kamu jadi ngeyel ya? Wah ini udah mulai adu ini nih bu nih, adu argumen saya nih. Bu mohon maaf sebelumnya. Selama 3 hari dan sampai udah mau hari keempat ini, saya tuh di sini ditemukan sama banyak banget penampakan. Saya langsung ngomong belak-belakan tuh bu. Maksudnya Bang Haris emang nggak cerita? Emang kenapa Haris? Ya, ibunya cerita ngomong. Iya kemarin undang Pak Ustadz gini-gini. Emang kenapa, ada apaan? Pokoknya bu, saya ngomong gini ya, bu, uang ibu belum saya pakai, saya mohon izin dengan sangat hormat. Saya juga menghargai Bang Haris, makanya kenapa saya kerja sampai 3 hari di sini, tapi saya nggak kuat. Saya jujur, saya nggak kuat. Kenapa? Banyak banget penampakan bu di sini bu, di rumah ini. Ketawa dia bu, ketawanya jadi kayak ketawa orang kayak apa ya, kayak ketawa orang kesurupan atau apa. Hahaha, ada aja kamu, ketawanya lagi berulang lagi, hahaha. Tapi apa ya, saya bilang kok orang ini jadi kayak aneh ya. Saya bilang nggak bisa, kamu tetap harus di sini Ki. Ibu mohon maaf, saya pertama saya di sini sudah ditemui dengan beberapa hal yang memang buat pribadi saya nggak terima gitu. Dan yang kedua, ibu tidak menceritakan kalau dulu di sini bekasnya itu bekas kuburan. Siapa yang ngomong? Ada bu, pedagang depan. Saya bilang gitu. Kamu lebih percaya dia? Ya iya bu, orang saya di sini saya ngalamin berapa hari, saya merinding ini nggak berhenti bu. Saya bilang kayak gitu. Sampai saya ditemuin orang penampakan yang mukanya cuma sebelah. Iya. Ibu itu kayak langsung kayak inget mukanya sebelah. Itu jangan-jangan si Dono kali yang dulu meninggal ya. Dia ngomong, dia nyautin si anaknya tuh bu, si Haris gini. Si Dono kali yang dulu meninggal. Nggak tahu. Jadi berdua itu kayak saling nutupin bu. Bang Haris saya nggak tahu. Bang Harisnya malah ngomong kayak gitu doang. Nah kan bang, coba deh bang lu ngomong. Udah tuh bu, saya langsung udah kayak ngerasa nggak terima, karena saya ngerasa di sini tuh jadi saya titik yang dirugikan, dimana lu tuh nggak ngomong gitu loh, ada apa sih di sini, terus kok jadi gue buat tumbal dong gitu kan. Saya nggak langsung aja saya ngomong kayak gitu. Iya dulu sebenarnya di sini ada namanya Pak Dono, dulu dia itu bekas mandor di sini, jadi dia meninggal, mukanya di sini kena cor-coran, jadi ngelupas kulitnya, jadi nancep gitu. Astagfirullahaladzim. Itu sama persis bang yang gue lihat bang, yang gue sering, ya mungkin itu yang lo lihat, tapi kan itu cuman ini aja, lu belum lihat bang. Saya bilang kalau lu lihat mungkin lu nggak mau ini lagi, saya bilang. Nah terus masalah uang bu, kenapa ibu ungkit-ungkit masalah uang? Saya langsung ngomong, Pak Ustadz yang selama ini kemarin nemenin saya di sini itu ngomong di sini ada ciri-ciri pesugihan, dan saya nggak mau bu untuk ke situ. Waduh, siapa yang ngomong tuh? Adalah pokoknya Pak Ustadz. Saya bilang, siapa yang ngomong Riz? Katanya, enggak, itu Pak Ustadz sini. Bawa seorangnya suruh ke sini. Wah pokoknya kacau tuh bu di pagi itu. Ditelepon, ya udah saya telepon ya bu. Karena kan saya nggak mau ngomong bohong. Saya ngomong Pak Ustadznya, saya telepon. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz, bisa ke sini nggak? Bisa, tapi kenapa? Ini ada ibunya yang punya kosan, pengen tahu ceritanya seperti apa di sini. Oh ya udah saya ke situ. Untungnya nih bu, Pak Ustadznya itu emang baik banget gitu loh, welcome gitu loh. Datang tuh bu ke sini, emang nggak jauh kan. Assalamualaikum, datang. Ini Pak Ustadz yang bilang rumah saya pesugihan. Kayak orang duel malah bu, jadi antara ibunya sama iya. Kenapa bu? Emang ini rumah ini bekas pesugihan. Saya ngomong, kenapa emangnya?
kamu baru jadi ustadz baru aja kayak gitu. Ya maksud ibu apa? Emang rumah ini, ibu lihat nggak di kamarnya Iki yang tempatin itu ada Bu yang setiap hari nongol. Kalau ibu mau lihat, ayo. Enggak, saya nggak percaya. Wah, ternyata bener. Kenapa bilang bener? Maling nggak ada yang mau ngaku. Kalau Ustadz ngomong seperti itu, berarti bener Bu. Kalau emang ibu mau enggak, ya udah bubarin aja anak kosan. Ini kalau bisa dijual aja atau mungkin jadiin tempat apa gitu. Nggak mau saya. Orang ini saya udah keluar uang banyak. Iki aja udah saya bayar tuh 5 juta. Balik lagi ke saya nih Bu. Bu, uang yang 5 juta belum saya apa-apakan, masih ada di rumah cash. Kalau perlu saudara saya yang ada di rumah saya bawain ke sini, saya bawain utuh. Ya udah, bawa uangnya ke sini. Saya telepon tuh Bu langsung. Karena pada saat itu semua tegang Bu. Semua tuh saya juga ngerasa kayak gimana. Saya telepon adik saya. Adik saya kan Grab ya. Anterin duit yang ada di laci. Itu di situ ada amplop warna coklat, ambil semua bawa sini. Iya, dianterin. Itu dia cuman ngambil, masukin tas, bawa ke sini. Uangnya tuh jadi kertas semua Bu. Uangnya jadi kertas semua. Saya ulangin lagi ya. Uangnya jadi kertas semua. Demi Allah saya nggak bohong. Yang tadinya Pak Ustadz tuh ngomong uangnya jadi kertas kan. Itu emang bener rumah pesugihan Bu ternyata. Dan yang ibunya Haris itu mengakui semua. Saya mohon maaf. Itu terakhir itu semua tuh kayak ngerasa astagfirullahaladzim. Saya baru seumur-umur ngalamin kejadian yang seperti ini. Di awal saya udah dikasih pesugihan dikasih uang yang bikin mata saya jadi pengen gitu 5 juta kan tebelnya segini. Terus selesai dari situ uang yang dibawa adik saya itu pas dibuka itu kertas semua Bu. Bukan uang asli. Uang itu dipegang Pak Ustadz terus dikasihin Bu sama ibunya, nih uang punya kamu. Berubah kan? Karena nggak masuk ke saya Bu. Sepeser pun nggak ada yang jadi daging ke saya. Kalau mungkin itu ada yang jadi daging ke saya, mungkin saya yang jadi tumbalnya Pak Ustadz. Dia ngomong seperti itu. Pesugihan rumah, pesugihan untuk apa sih bahasanya? Jadi rumah apa tadi saya bilang, rumah tusuk sate. Jadi entah itu bikin dia kaya atau entah itu bikin saya nanti jadi tumbal berikutnya, saya nggak tahu. Harisnya diam aja Bu tuh dari situnya dia. Jadi kayak dia itu sebenarnya udah tahu, cuman memang sengaja diam di awal sampai di akhirnya. Jadi ya udah, jadi yang mengakui dulu kan justru si ibunya Ibu Haris ini. Ya udah Pak Ustadz, Ki, saya mohon maaf. Ini memang sebenarnya saya yang melakukan, saya mengakui. Haris juga sebenarnya sudah tahu, cuma dia nunduk aja Bu begini. Harisnya. Iya. Terus Bang, maksud lu gua Bang yang jadi tumbal? Saya langsung kenceng Bu suaranya. Iya. Untungnya saya belum pakai sedikit pun uang yang diberikan. Kalau mungkin udah pakai saya nggak tahu ceritanya tuh. Hari gini masih ngeri. Dan itu masih ada Bu. Dan itu saya kejadian kontaknya udah saya blokirin udah nggak ada. Tapi rumahnya saya masih inget. Rumahnya saya masih inget di mana. Masih ada kosan. Terakhir itu saya lihat itu pas 2021 atau 2020 saya lewat situ masih kosan. Masih nyala lampunya, luarnya masih ada tulisan di kosan. Terus si Tiara Madiana tuh masih ngekos di situ? Oh enggak. Itu selesai kita dari itu kan mereka turun terus ternyata tahu dan sebagainya, mereka pulang Bu. Tapi minta uangnya tapi nggak ada. Minta uangnya untuk balik itu tapi nggak bisa. Nah yang cowok yang terakhir si Dani itu nggak pulang-pulang sampai terakhir itu yang bikin saya pertanyaan sampai sekarang itu dia nggak balik-balik Bu. Oh. Si Bang Daninya itu. Yang namanya itu Dani nggak itu ternyata tidak balik-balik. ada. Mungkin itu nggak ada Bu tuh. Merindingnya saya 2 Bu seriusnya. Tapi si Diana dan Tiara itu minta pulang. Itu minta pulang pada saat waktu itu. Ngeri juga ceritanya. Terakhirnya kayak film ya. Oke Bang, terima kasih. Dan semoga ceritanya menghibur. Ya, amin pasti. Oke teman-teman, jangan diambil yang buruk, tapi diambil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.